keadaan kamu yang dari dulu miskin, jualan tahu ke sekolah. Sekarang kamu masih kayak gitu ya, Bay? Temen kamu ini pernah aku tolak. Kamu masih aku bebas itu, Bay. Kamu kurang ajar banget ya. Kamu ini siapa? Kamu gak pantas ngomong seperti itu di depan kita. Kamu itu orang miskin. Seharusnya kamu sadar diri kalau kamu ini cuma penjual tahu. Hah? Ya semoga aja Bayu bisa betulin untuk munculin dananya buat teman-teman ya, biar mereka punya usaha yang baik ya, usaha yang bagus untuk menopang kehidupannya ke depan. Tidak kalau harus kerja sama orang nggak mending mereka bukan. Rif, yuk, udah tadi Rif. Ya lumayan lah. Sorry Rif, aku agak sedikit telat soalnya aku masih mampir ke rumah temen aku tadi. Oh, ya, nggak masalah. Lagian kan yang di sini yang minta bantuan tuh aku, jadi ya nggak masalah. Ya seperti yang semalam aku tanyain sama kamu, ada temanku mau buka bisnis gitu dan ya butuh dana yang nggak sedikit. Ya siapa tahu kamu mau bantu seperti itu. Ya mereka juga capek katanya kerja sama orang, jadi mereka itu mau bikin usaha sendiri, usaha yang dikelola dari beberapa orang, ya satu angkatan lah bisa dibilang, ya circle-nya pertemanan seperti itu. Ya, aku bisa aja sih Rif bantu asalkan kamu bisa percaya sama orang itu, karena urusan duit ini kan ya apalagi yang kamu minta juga bukan jumlah yang sedikit. Kalau kamu bisa ngawas mereka secara langsung ya aku nggak masalah. Ya mungkin untuk ngawasin sampai sedetail mungkin juga aku juga punya kegiatan sendiri, punya pekerjaan sendiri, tapi aku udah nempatin seseorang untuk masuk di circle itu, jadi aku lebih tenang kalau ada orang itu di circle itu, jadi ya bisa dipastikan semua bisa berjalan lancar sesuai apa yang kamu inginkan. Ya kalau misalkan emang kayak gitu, kamu udah pertimbangin dan kamu juga udah antisipasi, ya aku nggak masalah. Kamu butuh dana, kemarin bilangnya sih cuma 1,5 M. Ya benar. Tapi kok tiba-tiba jadi 2,5 M? Ya namanya juga perhitungan kotor, jadi yang 1,5 itu ya hanya hitungan kasar lah. Dan setelah kita coba-coba tanya tentang gedung, tentang apa aja yang perlu ada di bisnis itu, ya ternyata semuanya membengkak. Jadi ya seperti itulah nominal yang aku kirimkan dan nominal yang fix nanti kita butuhkan. Ya udah kalau kayak gitu, aku nggak masalah dan aku percayakan semuanya sama kamu. Lagian selama ini juga kamu sering bantu aku, Rif. Ya mulai dari dulu aku yang masih belum punya apapun, dan sekarang aku udah berhasil dengan apa yang aku cita-citakan dulu, Rif. Ya kita kan sama kerja dengan satu bos, cuman bedanya aku yang lebih dulu resign dan lebih bangun usaha lebih dulu daripada kamu. Ya wajar sih kalau misalkan aku yang lebih dulu bisa punya perusahaan dan ya bisa mempekerjakan orang. Dan aku juga bersyukur, Rif, sekarang kamu juga udah punya perusahaan sendiri. Ya meskipun kamu masih kadang ngerepotin aku sih, Rif. Iya, siapa tahu langkah yang kamu ambil dulu ya bisa mereka tempuh sekarang. Jadi mereka itu bisa kedepannya bisa jadi orang yang ya, minimal ya bisa menghidupi diri sendiri tanpa kerja sama orang. Ya semoga aja lah, Rif. Karena kalau misalkan kita ingat waktu kita kerja dulu, ya kamu tahu aku selalu berusaha diusir dari kantor, berusaha dipecat dari kantor. Cuman setelah aku mengundurkan diri, malah gaji kamu yang kamu bagi dua sama aku, Rif. Jadi makanya kita harus sama-sama saling bantu.
Ya kalau masalah itu siapa yang bisa bantu ya, meskipun kamu di posisi aku juga, kamu juga bakal ngelakuin hal itu kan. Aku yakin itu. Tapi syukurlah sekarang kita bisa mempekerjakan orang, Rif. Oh ya, kenapa kamu nggak minta teman kamu buat kerja di perusahaan kamu aja, Rif? Daripada ngebangun bisnis, risikonya lebih besar. Ya ini juga kemauan mereka sendiri sih, katanya juga mau ya berdiri di kaki sendiri, mencoba untuk nggak kerja sama orang lain. Ya sebagai teman aku cuma bisa dukung dan untuk ngasih apa yang diperlukan mereka, aku jujur nggak sanggup, makanya aku minta. Ya udah deh kalau kayak gitu. Rif, ini kan teman-teman kamu sebelum datang. Iya belum ketemu. Aku mau keliling-keliling taman ini dulu ya. Kalau misalkan nanti udah datang, kamu cari aja aku. Soalnya HP aku juga mati, Rif. Lupa nggak aku cas tadi malam. Ya udah deh, aku tunggu mereka, pastinya mereka bakal pasti di sini juga. Jadi kalau udah datang, aku telepon kamu dan ya kamu tentuin aja tempatnya, nanti kita sampai di sana. Kamu cari aja deh, Rif. Soalnya HP aku Iya. mati. Kamu suruh teman-teman kamu aja cari. Iya. Ya udah. Aku sana dulu ya. Iya. Mereka kemana? Untuk Windy kemana ya? Dari tadi aku tunggu di sini tapi gak datang-datang. Aku telepon malah gak diangkat. Ya kalau sampai Pak Arif datang terlebih dahulu. Putri, kamu ngapain di sini? Aku kesini disuruh Arif. Disuruh Arif. Aku kesini itu karena Arif, karena kata Arif juga mau ngomongin masalah bisnis. Aku sama Arif kan lagi ada bisnis nih, jadi aku sama Arif itu mau ketemu di sini. Emang kamu ada bisnis apa sama Arif? Sedangkan aku kesini emang disuruh Arif karena Arif bakal membangun bisnis yang sangat besar dan aku mau bergabung sama dia. Tapi menurut aku kamu itu gak cocok ikut serta dengan kita karena kamu gak punya kemampuan. Tahu nggak? Kamu jangan ngerendahin orang lain kayak gini dong. Iya. Jadi selama ini kamu ngerendahin aku. Kamu anggap aku itu nggak ngerti apa-apa. Emang kamu bisa apa? Selama ini apa yang sudah kamu lakukan? Udahlah, kamu gak usah mengalihkan pembicaraan seolah-olah kamu itu diundang juga sama Arif ke sini. Fit, Kamu bilang aja kalau kamu tuh mau ketemu sama aku, Put. Hah? aku beneran nggak tahu kalau di sini juga ada kamu. Alah, gak usah naif deh jadi perempuan. Hah? Gak usah sok jual mahal. Kalau misalkan kamu emang ingin ketemu dan ngajak aku ngobrol, ya oke-oke aja, Put. Tapi waktunya belum tepat karena aku mau ngomongin masalah bisnis sama Arif. Fit, kalau aku emang mau ngobrol sama kamu, ngapain juga hari ini? Atau dari kemarin-kemarinnya aku udah samperin kamu ke rumah kamu. Ya siapa tahu kamu Dan dengan- kalau aku emang mau sama kamu, dari dulu aku nggak pernah tolak kamu. gitu ya. Iyalah. Perempuan emang suka sok jual mahal, inginnya dikejar-kejar, ya kan? Tapi ujung-ujungnya nanti kamu mau sama aku dan mau menikah sama aku. Fit, Jadi- kalau aku emang mau sama kamu nih dari dulu, pas dari zaman kita sekolah, aku udah mau nerima kamu. Tapi ternyata enggak kan? Ya, Ternyata aku bukan perempuan yang gampang dimilikin sama kamu. yakin. Jangan nyesel loh. Bentar lagi aku bakal bergabung dengan Arif mengelola bisnis besar, ya. Dan tentunya banyak perempuan yang lebih mapan, yang lebih cantik, lebih baik mau nggak bakal- deket sama aku. Aku nggak bakal pernah nyesel sama keputusan aku. Dan kamu harus inget, perempuan yang mau deket sama kamu itu cuma karena uangnya, bukan karena sayang sama kamu. Gitu ya. Sayang itu bisa dibeli, Put. Cinta bisa dibangun, Put. Tapi kalau tanpa uang, semuanya bakal sina dan sia-sia. Tapi Ya, perempuan yang sayang sama kamu karena duit, pas kamu susah dia nggak ada. gitu. Iya. Mendingan kamu balik aja deh, ya. Urungkan niat kamu ketemu sama Arif kalau tujuan kamu emang seperti itu. Hah? Tapi kalau kamu tetap
kesini mau di samping aku dan nyamperin aku barusan. Kamu gak usah bohong lagi. Itu tandanya kamu mau ketemu sama aku dan ngobrol panjang lebar tuh. Kita buktiin. Kita tunggu Arif di sini dan kita buktiin aku kesini gara-gara Arif atau gara-gara kamu. Arif kan mau bangun bisnis besar. Emang kamu punya modal untuk itu? Oh, kamu yang ngeremehin aku selama ini? Kita buktiin aja ya. Aku sama Arif temenan dari dulu. Temen doang sama modal, hah? Hah? Gak mungkin bakal ngajak kamu. Suatu bisnis yang besar itu membutuhkan modal yang besar juga. Kalau misalkan kamu masih menjual sapi orang tua kamu atau sawah orang tua kamu, itu gak bakal cukup, Put. Kamu jaga omongannya. Aku nggak pernah nyusahin orang tua aku dalam menjalankan bisnis. Ya udah deh. Aku minta maaf kalau aku ngomong seperti itu. Oke, aku masih sayang sama kamu. Ya, dan kalau misalkan kamu gak... Kamu masih sayang sama aku? Maksud aku suka sama kamu. Kalau misalkan kamu gak mau ngakuin itu semua, gak apa-apa, gak masalah. Aku gak bakal marah, Put. Sekarang aku udah nyatain kalau aku tetap suka sama kamu. Kamu nggak salah ngomong kayak gini. Berarti kamu mau menolak aku? Untuk kamu? Saja kamu. Aku bakal hasut Arif supaya kamu gak bergabung dalam bisnis ini. Sejauh mahal. Harus cari David kemana lagi ya? David kemana sih? Kan juga nggak diangkat. Gak juga. Bayu? Kamu Bayu ya? Kamu ngapain di sini, Win? Kok bisa ketemu kamu di sini sih, Bay? Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa, pas aja, Bay. Kamu tuh kayak ngilang. Terus sekarang kita ketemu lagi. Kenapa kamu ngilang, Bay? Kamu malu ya sama keadaan kamu? Maksud kamu? Iya, maksud aku keadaan kamu yang dari dulu miskin, jualan tahu ke sekolah. Sekarang kamu masih kayak gitu ya, Bay? Ya aku tahu kamu pasti mentalnya down banget karena keadaan kamu. Aku yakin orang kayak kamu juga pasti nggak dapat kesempatan kan di dunia ini. Gini ya, Win, aku kasih tahu sama kamu. Kamu nggak perlu ikut campur urusan pribadi aku. Emang aku kelihatan mau ikut campur gitu, Bay? Kamu pikir aku mau bantuin kamu? Aku nggak pernah minta bantu sama kamu. Kamu dari dulu ya, Win, selalu cari masalah sama aku. Jangan mentang-mentang kamu tuh anak orang kaya. Kamu bisa seenaknya. Kalau kamu makan masih numpang sama orang tua, nggak usah sok paling kaya di sini. Aku bukan soal paling kaya sih, Bay. Aku emang kaya. Dan kamu tahu, aku kesini ada urusan bisnis dan aku bakal buka proyek besar-besaran dan itu membutuhkan uang yang banyak. Terus apa manfaatnya kamu bilang sama aku? Aku Ya. juga nggak nanya. Win. Karena kamu bilang aku sok kaya. Aku beneran kaya, Bay. Kamu emang nggak pernah minta duit sama orang tua karena orang tua kamu juga nggak punya apa-apa kan, Bay? Buat ngasih makan kamu juga nggak bisa. Terserah kamu, Win. Kamu mau ngomong apa tentang aku? Kenapa kamu tersinggung, Bay? Lagian dari dulu itu kok yang aku perlakukan sama kamu. Kamu masih belum terima, Bay. Kalau kamu udah menerima keadaan kamu udah terima nasib kamu nggak bakalan marah sama kamu. Percaya diri aja kalau kamu bisa. Kenapa kamu harus tersinggung? Aku cuma males aja, Win. Ribut sama orang yang emang nggak berguna buat aku. Emang aku ngajak ribut sama kamu? Kita udah bukan anak sekolah lagi ya, Bay. Udah, kalau kamu udah ngomongnya, aku mau pergi, Win. Kamu ngeselin juga ya, Bay? Harusnya kamu tuh kayak dulu, Bay. Kamu diapa-apain tunduk. Kamu nggak pernah ngejawab. Kenapa kamu bahkan sekarang berani ngejawab? Emang kamu sekarang udah punya apa? Aku nggak punya apa-apa. Cuman kalau menyangkut orang tua aku nggak bisa diemin.
Lagian dulu orang tua kamu aku katain gimana pun kamu juga diem. Baru sekarang banget nih. Lagian kalau misal kamu nggak terima, ya harusnya kamu ngelakuin sesuatu lah, Bay. Jangan-jangan kamu masih jual tahu ya sekarang? Terserah kamu, Win. Kamu bilang aku jualan tahu, kamu bilang aku jualan tempe. Terserah kamu. Cuman aku mau kasih tahu sama kamu, Win. Mau sampai kapan kamu suka menghina orang lain? Kamu jangan merasa diri kamu itu paling baik daripada orang lain, Win. Ya aku nggak merasa lebih baik dari orang lain, Emang tapi apa yang dari kamu jelas aku lebih baik, Bay. Aku ini perempuan, Bay. Kamu tuh laki-laki. Masa iya kamu masih percaya diri? Justru karena kamu perempuan, kamu harus jaga omongan kamu. Semakin kamu terlalu banyak ngomong dan nyakitin orang lain, semakin besar kemungkinan buat kamu disakitin juga, Win. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah tersakiti, Bay. Kamu apa? Kamu tahu apa kuncinya? Kita punya kekuasaan, kita punya uang, makanya kita nggak bakal tersakiti. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, kamu bakal ketemu sama orang-orang yang bakal ngehina kamu. Ya kamu jangan heran dong kalau misalnya aku kayak gini, ngaca sama diri sendiri. Ngeselin banget sih kamu. Padahal kamu yang maki-maki aku, kamu yang marah-marah sama aku. Ya karena kamu ngeselin, Bay. Ya udahlah, terserah kamu, Win. Lagian ya, aku juga nggak ada urusan sama kamu. Ada hal yang lebih penting yang harus aku urusin sekarang. Kamu pikir aku ada urusan apa sama kamu? Aku ini nggak pernah berniat ketemu sama orang kayak kamu, Bay. Berdiri di sini aja aku udah malu diliatin orang. Kamu harus ingat, Win, meskipun aku orang nggak punya, kamu benci sama aku gara-gara kepala kamu kan? Kurang ajar banget ya kamu, Bay. Kamu jangan pernah bahas-bahas itu lagi ya, Bay. Kamu aku hajar sekarang. Aku punya banyak bodyguard. Aku nggak peduli ya, Win. Intinya, aku pernah nolak perempuan seperti kamu. Ih, Bay, awas ya kamu. Selamat pagi, Pak. Kayak ketemu sama bos aja lembut. Ya, kan aku harus menghargai Pak Arif. Karena bentar lagi kita bakal membangun bisnis yang besar. Win, ini masih dalam tahap rencana ya. Kita belum realisasikan. Mau realisasikan gimana? Uangnya belum turun. Jadi kita ini masih sebatas wacana dan rencana. Nah, terus teman-teman yang lain mana? Kok cuma datang sendirian kayak gitu? Wendy dalam perjalanan, Pak, karena masih ada kendala di jalan. Tapi kalau Putri, saya udah berulang kali nelpon dia, Pak. Nggak diangkat, nggak direspon. Ya mungkin dia nggak mau membangun bisnis bersama, Pak. Arif maksudnya. Kok gitu sih, Fit? Nah, kita kan kemarin udah deal kalau orang yang bakal berkecimpung di bisnis ini ada kamu, ada Windy, dan ada Putri. Nah, aku ini di sini cuma bertugas membantu kalian untuk cari donatur kayak gitu, orang yang mau investasi dana. Dan aku udah ketemu sama orangnya tadi, Fit, dan aku udah bilang kalau kalian itu bertiga. Dan kalau cuma berdua, nantinya kesan orang yang mau ngasih dana itu seperti apa. Dan bisa-bisa dia bakal mengurungkan niatnya. Jadi mau nggak mau kamu harus ajak Putri ke sini. Putri itu gak punya potensi apa-apa, Ri. Malah nantinya kalau dia bergabung sama kita diberatkan gara-gara dia. Hah? Dia itu gak punya skill dalam berbisnis. Terus meskipun kita berdua aja, dengan bimbingan kamu, bisnis ini bakal berjalan sesuai rencana kita dan bakal besar di kota ini, Rif. Lagian apa sih yang kamu lihat dari Putri? Hah? Kalau misalkan masalah ngomong dengan bos kamu bakal menjelaskan semuanya, Rif. Gini, Fit, ya. Putri itu salah satu teman kita. Dan dia itu juga orang yang sangat dekat sama kita. Masa iya? Nah, kalian bangun bisnis dan Putri kalian gak libatkan. Ini kalian di mana?
Setidaknya dia itu ya bisa membantu kalian intinya lah kayak gitu. Rif, Dan dia itu orang yang bisa dipercaya, Fit. tadi malam aja aku udah ngingetin berulang kali. Ya mungkin dia emang nggak niat. Sekarang aja ya kita diundang sama kamu untuk ketemu sama bos kamu udah nggak konsisten waktu, nggak tepat waktu. Gimana ke belakangnya, Rif? Hah? Kamu harus memperhitungkan itu juga dong. Ya enggak? Ya udah kita tunggu aja Putri sampai datang, soalnya tadi pas aku mau berangkat ke tempat ini, aku udah dapat kabar dari Putri kalau dia itu mau berangkat juga. Jadi ya mungkin masih ada kendala di jalan lah, Fit. Ya kita berpositif thinking aja. Ya tentang nanti apa yang terjadi ke belakangnya kita lihat aja kayak gitu loh. Dan ya, kebetulan aku udah bilang tadi sudah ketemu sama orang yang mau ngasih dana, dan orang yang ngasih dana itu udah ada di daerah sini nungguin kita. Jadi kamu segera hubungi Windy dan Putri kayak gitu. Ya seandainya Putri nggak datang, kamu aja Windy aja deh. Nanti kalau udah datang kamu kabari dan kamu kasih lokasinya tentang gimana kita bakal ngomongin masalah ini sama orang yang mau ngasih dana itu. Tunggu deh. Ada apa dengan kamu? Hah? Kamu ngebet banget supaya Putri bergabung dalam bisnis ini. Atau mungkin kamu masih memendam perasaan sama dia, hah? Kita Sehingga kamu menggunakan kesempatan ini supaya bisa bertemu dengan Putri dan dekat dengan Putri. Gini Fit ya, kita ini teman seperjuangan, Fit. Kita suka dan duka selalu bareng-bareng dari dulu. Masa iya sekarang aku yang bisa dibilang udah mapan nggak bantuin kalian kayak gitu loh. Ya biar kalian bisa ngerasain gimana ada perkembangan lah dalam hidup dan bisa hidup di atas kaki sendiri tanpa harus kerja sama orang. Gini aja deh, kalau mereka udah datang kamu hubungin aku mau cari orang yang bakal ngasih dana sama bisnis kalian nanti. Iya. Kalau Jangan misalkan lama-lama, Fit. iya. Ya udah sana. Aku tunggu. Iya. Aduh, ngebet banget ya. Udah aku hasut Putri tapi tetap aja dia ngotot. William kemana? Gak ada angkat-angkat ya. Aku datang. Kalau sampai dia gak datang. Fit, Ini kamu kemana aja sih? iya aku nyariin kamu. Nyariin aku? Iya. Aku udah dari tadi pindah tempat ke tempat yang lain sehingga aku datang ke sini. Aku Karena udah kamu pindah tempat, aku jadi gak ketemu kamu. Kenapa aku telepon balik gak diangkat? Aku gak bawa HP. Win. Jadi aku juga telepon kamu, terus aku simpan HP aku. Kamu gimana sih? Kita mau ketemu sama Arif dan aku barusan udah ketemu sama Arif. Untung aja aku alasan kalau kamu ada kendali di jalan. Arif marah gara-gara aku belum datang. Enggak. Ya kalau misalkan aku bilang kalau kamu gak ada kabar ya mungkin Arif marah. Ya udah, yang penting sekarang udah datang kan aku. Datang. Tapi tahu nggak sih apa yang bikin aku telat sampai kayak gini? Emang apa? Tadi aku ketemu sama temen lama yang ngeselin banget. Ingat gak kamu? Kamu tahu Siapa, Win? Bayu? Bayu. Bayu. Yang jualan tahu itu. Iya, aku ketemu sama dia tadi. Bukannya kamu dulu pernah naksir dia ya? Apaan sih kamu juga ngeselin ya? Dia juga bahas-bahas itu. Kamu Iya. mau aku ajar sekarang Ya juga? enggak, aku kan cuma ngomong apa adanya kalau kamu emang suka. Enggak, Jadi- apaan sih? Masa iya aku suka sama orang jualan tahu? Terus kamu apain dia? Kamu cincang atau kamu tendang atau kamu gampar atau kamu apain? Kata-katain aja. Kamu gimana sih, Win? Ingat dulu kamu itu pernah ditolak sama Fit, dia. apaan sih? Kamu jangan bikin aku emosi deh. Ya aku juga pengen gampar dia sekarang. Aku pengen cincang dia sekarang. Terus kenapa kamu gak lakuin? Barusan kan udah ketemu sama dia. Aku cuma dorong-dorong dia aja, jorokin dia aja tadi.
Terus sekarang dia jadi apa? Tetap jadi tukang tahu atau Kayaknya iya deh. Ya pastilah. Dia juga gak bakal bisa ngapa-ngapain dalam keadaan kayak gitu. Orang miskin mana yang dapat kesempatan? ya udah deh. Kalau misalkan nanti kita ketemu lagi sama dia, aku bantuin kamu untuk ya mempermalukan dia lah di tempat umum atau di deh. mana. Sekarang gak sih? Lagi emosi Janganlah. banget ini. Kita mau ketemu sama Arif dan Arif itu udah ketemu sama bosnya. Otomatis bosnya udah ada di sini. Hah? Kita mau bangun bisnis dengan Arif dan bosnya yang bakal mendanai itu semua. Kalau misalkan kita gagal, kita udah resign tau nggak dari pekerjaan kita. Iya. Ya udah sekarang fokus sama bisnis yang mau kita bangun dulu. Abis itu kamu harus janji sama aku, kita harus temuin lagi Bayu, terus kamu kata-katain, kamu cincang habis-habisan. Iya, kamu tahan amarahnya. Nanti depan Arif kamu malah marah-marah. Oh ya, tadi aku ngobrol sama Putri. Ya Putri diundang juga sama Arif untuk bergabung dalam bisnis ini. Tapi aku udah hasut Arif supaya agak memasukkan Putri dalam bisnis ini. Tapi Arif ngotot untuk mengikut sertakan Putri dalam Kenapa harus bisnis Putri ini. sih? Aku juga nggak tahu. Aku bilang kalau Arif suka, dia malah gak jawab. Kayaknya iya deh. Ya udah kita tunggu Arif aja di sini ya. Bentar lagi Arif bakal WA aku. Arif kemana? Katanya mau ketemu sama temennya. Mungkin bos yang bakal memberikan kita dana untuk bisnis. Iya deh, kamu udah paham kan Fit apa yang harus kamu sampaikan sama bosnya? Karena kita harus meyakini dia kan kalau misal kita tingkat keberhasilannya 80%. Kalau masalah itu kamu tenang aja. Arif yang sudah ngomong sama dia. Yang terpenting kamu jaga amarahnya kamu, jangan sampai arogan depan Arif. Kita butuh bisnis ini ya. Lagian kenapa harus ketemu sama orang sialan itu sih? Harus sekarang. Padahal ini hari yang penting banget buat aku. Ya seharusnya kamu jangan ladenin dong. Gak bisa Fit, rasanya mulut aku gatel sama tangan aku kalau misal gak ladenin dia. Ya, Masa iya aku ditolak sama orang miskin kayak dia? Berarti Ih, kamu udah malu nggak- banget. Berarti kamu udah ngakuin kalau kamu itu benar ditolak. Ya udah deh. Kita tunggu di sini, kita fokus dalam ketemu sama Bos Arif. Oke? Tahan amarah kamu. Jangan arogan. Kesel banget. Kenapa sih aku harus ketemu sama David? Padahal aku kesini tuh bener-bener mau bahas kerjaan, bukan ketemu David beneran. Aku juga nggak tahu kali kalau ada David. Lagian kenapa sih Arif nggak bilang kalau ada David? Awas aja ya. Sampai David gangguin aku lagi, aku bakal tendang dia dari tempat ini. Jadi harus kemana nih sekarang? Dan Arif juga. Putri, Bye. eh, Kamu mau kemana? aku boleh duduk gak? Boleh kok. Kamu kemana? Aku cuma mau jalan-jalan aja Put, sekitar sini. Kamu bisa geseran nggak Put? Soalnya panas Put. Kita nggak sengaja ketemu ya. Kamu sendirian? Ya aku sendirian Put. Sebenarnya aku ada urusan kerjaan di sini. Aku juga ada urusan kerjaan sih di sini. Kamu gimana kabarnya Put? Kamu jarang banget ketemu sama aku. Kabar aku baik-baik aja kok, baik. Kamu gimana? Kabar aku juga baik. Kamu lagi sakit Put? Lagi gak enak badan aja. Mata kamu kenapa luka Put? Iya, ini gara-gara kebentur. Makanya kamu kalau jalan tuh hati-hati Put. Kamu ada bilang ada urusan kerjaan juga di sini Put? Iya, aku ada urusan kerjaan di sini sama teman aku. Tapi temen aku masih belum datang kok. Kalau sekiranya aku ganggu, biar aku pindah aja Put. Enggak kok, baik. Aku justru sendirian. Biar kamu temenin aku aja, sekalian nunggu temen aku. Ya udah kalau kayak gitu Put.
Pasti karir kamu sekarang lagi bagus banget ya Put. Sampai-sampai urusan pekerjaan aja kamu sampai ketemu di taman kayak gini. Atau jangan-jangan kamu bukan mau ada urusan pekerjaan, tapi kamu mau ketemu sama seseorang yang spesial buat kamu. Kamu apaan sih, Bay? Aku kesini tuh mau ngobrolin bisnis sama temen aku. Bisnis atau masa depan kamu Put? Ya soalnya aku dengar-dengar kamu itu lagi dideketi sama cowok. Atau jangan-jangan sekarang kamu udah punya pacar? Aku masih belum punya pacar kok. Kamu tahu dari siapa kalau ada yang deketin? Ya adalah temen yang bilang sama aku. Makanya aku gak enak mau chat kamu Put. Ada yang bilang sama kamu? Atau kamu yang nanya? Iya, ada yang bilang sama aku. Itu beneran Put? Beneran? Emang ada yang deketin, cuman aku nggak tertarik sama orang itu, Bay. Tapi kenapa temen aku bilang kayaknya kamu bakalan pacaran sama orang itu? Enggak, itu kata siapa sih, Bay? Kalau aku emang mau pacaran sama dia, ya udah dari dulu. Atau kamu udah punya pacar juga? Terakhir aku chat kamu, aku gak pernah deket sama siapapun. Aku dengan fokus sama kerjaan aku. Kamu juga belum pernah tahu kan kerjaan aku apa? Jadi selama ini kamu nggak pernah ngabarin aku karena kamu pikir aku udah punya pacar. Iya Put, karena aku gak enak gangguin hubungan orang. Soalnya ya Put, aku takut nanti orang yang deket sama kamu malah risih ngelihat kamu bareng sama aku terus. Padahal kamu sama aku kan gak pernah ada perasaan apapun Put. Justru itu yang aku pengen, baik. Kalau kamu selalu deket sama aku, orang yang deketin aku pasti pergi kan. Aku juga risih selalu dikejar-kejar sama orang yang gak aku suka. Ya aku pikir kamu juga suka Put. Soalnya ya kalau misalkan aku masih tetap deket sama kamu, bisa temenan sama kamu, mereka pasti ngiranya aku yang ada hubungan sama kamu. Padahal aku tahu kamu gak pernah ada perasaan apapun sama aku. Aku mending dikira ada hubungan sama kamu daripada sama orang lain. Oh jadi aku cuman mau dijadikan sebagai tameng kamu aja biar kamu gak dideketin sama cowok-cowok. Kalau Emang udah, kamu gak mau? iya aku bukan gak mau. Cuman kamu kalau misalkan udah deket lagi nih sama cowok dan kamu juga suka, kamu pasti bakalan gak butuh lagi sama aku Put. Kalau aku sukanya sama kamu? Itu nggak mungkin, karena dari dulu kamu nggak pernah mau bahas masalah itu. Emang harus aku duluan yang bahas? Maksud kamu Put? Kerjaan kamu gimana sekarang? Emang kamu pernah tahu kerjaan aku apa? Oh nggak pernah tahu dan nggak pernah tanya juga. Sekarang aku nanya, kerjaan kamu gimana sekarang? Kerjaan aku lancar-lancar aja. Tapi aku masih penasaran sama omongan kamu yang tadi. Kamu bilang untuk urusan masalah pribadi kita harus aku dulu yang bahas. Ya kan nggak mungkin aku duluan, Bay. Emang harus aku duluan nih yang ngebahas kayak gitu? Kayaknya nggak cocok deh kalau cewek duluan. Oh, gimana ya Put? Aku nggak tahu ya Put, ini waktu yang pas atau enggak. Cuman karena kamu udah ngomong kayak gitu, aku bakalan ngomong yang sebenarnya Put. Ya, aku ini kan cowok normal Put. Mana mungkin aku dekat sama perempuan kalau misalkan aku nggak ada perasaan Put. Aku suka sama kamu dari dulu. Cuman aku takut kamu gak suka juga sama aku Put. Aku takut kamu juga gak ada perasaan sama aku. Soalnya setiap aku mau bahas, ya kamu selalu bahas hal lain. Contohnya seperti tadi. Aku gengsi aja yang mau ngomong sama kamu, baik. Sebenarnya aku nggak pernah punya pacar juga karena aku ada perasaan sama kamu.
Kamu benar. Kenapa kamu baru ngomong sekarang, Fit? Aku udah bilang sama kamu, nggak mungkin aku duluan yang bahas. Tapi kenapa setiap aku membahas masalah perasaan, kamu selalu mengalihkan ke hal lain? Karena aku mau fokus kerja aja waktu itu. Kalau sekarang aku udah nggak bisa nahan lagi. Coba kamu Tapi yang penting kamu nggak punya pacar kan? semenjak aku nggak pernah chat kamu, nggak pernah ketemu sama kamu, aku nggak pernah berhubungan sama siapapun, nggak pernah chat siapapun, nggak pernah kenalan sama perempuan manapun. Karena aku sayangnya cuma sama kamu, Fit. Dari awal yang nggak pernah tanya-tanya soal pekerjaan aku, yang nggak pernah peduli tentang masalah ekonomi aku, latar belakang aku, itu cuma kamu. Aku juga pernah cerita sama kamu, orang tua aku dulu jualan tahu dan jualan tempe. Aku juga sering bantu. Kamu juga nggak mempermasalahkan itu. Berarti kamu mau dong kalau misalkan nikah sama aku? Ya aku ngajak kamu nikah, Put. Nggak mau pacaran dulu. Ya, aku udah kenal sama kamu tuh udah lama, Put. Jadi aku nggak mau buang-buang waktu, karena aku udah yakin sama kamu. Berarti kamu udah yakin banget sama kalau kamu udah ngajak nikah. Ya, aku udah yakin banget sama kamu. Ya tinggal kamu jawab aja, kamu mau atau nggak nikah sama aku? Aku mau. Ya udah, aku makasih banyak itu. Kamu udah mau terima aku. Tapi nanti aku harus ajak kamu dulu buat ketemu sama orang tua aku, dan aku mau ketemu sama orang tua kamu. Aku siap kok. Nah, tapi aku selesaikan kerjaan aku dulu. Kamu selesaikan pekerjaan kamu. Setelah itu kamu pulang bareng sama aku ya. Ya, nanti kita ketemu di sini lagi ya. Aku bakal tungguin kamu di sini. Ya udah kalau kayak gitu. Kamu tunggu di sini ya. Awas ya, Put. Kamu udah terima aku. Kamu udah punya calon suami. Kamu gak usah macam-macam. Ada. Ya udah. Semoga aja. Ini, Mit. Pas banget kamu datang, Bay. Kamu ingat dia siapa? Fit, apa kabar, Fit? Males, tanggamu kotor, hah? Pasti bau tahu, ya enggak? Kamu masih berani nongol di sini, ya? Ketemu sama Windy? Atau mungkin dia emang sengaja buntutin kamu, Win? Hah? Mungkin. Kamu gengsi ya, Bay. Kalau misalnya sekarang kamu lagi butuh bantuan, makanya kamu ngikutin aku sini. Win, aku kasih tahu sama kamu. Aku kesini ada kepentingan pekerjaan. Aku lagi cari orang. Pekerjaan apa sih yang ada kepentingan Jualan sama tahu. kamu? Oh, iya jelas. Emang jualan tahu ada kliennya? Banyak lah, Win. Hah? Dia tuh harus bertransaksi untuk ya jual beli tahu dengan uang yang receh, ya enggak? Hah? Tempat kamu bukan di sini. Harusnya kamu di pinggir-pinggiran jalan. Kayak Kamu kamu gimana? jualan aja di sana, ngapain kamu kesini? Aku kesini bukan buat jualan tahu. Emang kamu nggak lihat penampilan aku? Emang kayak pedagang tahu? Ya, Iya mungkin aja dengan pakaian kamu bisa jualan lebih rajin lagi, Bay. Emang orang jualan tahu harus gimana? sekarang itu ya pengusaha tikar ke apa berpakaian seperti ini supaya menutupi pekerjaannya yang hina dan rendah, ya enggak? Hah? Gak usah sok membodohi kita deh. Aku tahu orang-orang miskin seperti kamu emang seperti ini ya gelagatnya. Atau kamu bawa aja tahu kamu semua biar aku aja yang beli. Kamu mau menghentikan kemiskinan kamu kan? Aku kasih tahu ya sama kamu juga, Fit. Dari dulu aku nggak pernah cari masalah sama kamu. Sekarang kalian masih tetap cari masalah sama aku. Dengan kehadiran kamu di sini ya, itu udah mencari masalah. Andaikan kamu gak nongol di sini, kita bakal aman-aman aja tanpa harus ribut. Tau nggak? Gini ya, Fit. Harusnya kamu nggak usah ada lagi bayi di dunia ini. Bisa nggak sih kamu pergi aja yang jauh? Aku juga nggak mau ketemu sama kamu di sini. Atau mungkin dia udah tahu kalau bentar lagi kamu bakal membangun bisnis besar dan dia tuh udah menyesal karena nolak kamu. Fit, Mungkin sih. aku kasih tahu ya sama kamu. Ini hal yang nggak kamu tahu.
temen kamu ini pernah ketolak. Masih ada banget itu Bang. Kamu kurang ajar banget ya. Kamu bangga banget pernah disukain sama orang kayak aku dulu. Win, aku rasanya mau muntah, tau nggak? Hah? Dengar omongan dia. Aku ngomong apa adanya, Fit. Ya, temen kamu ini emang munafik. Kamu jangan ulang perkataan kamu, tau nggak? Hah? Kamu ini siapa? Kamu gak pantas ngomong seperti itu di depan kita. Kamu itu orang miskin. Seharusnya kamu sadar diri kalau kamu ini cuma penjual tahu. Hah? Udahlah, kamu sampai ngeludah kayak gitu, Fit. Jangan seolah-olah aku ini bukan manusia ya, Fit. Tolong saling hargai di sini. Kamu yang udah bikin kita emosi ya, Bay. Kamu emang pantas diludahin. Terserah kamu ya, Fit. Kamu mau ngomong apapun, itu bukan urusan aku. Yang jelas, aku udah gak mau ada urusan sama kamu, apalagi sama kamu. Kamu gak usah ngomong kalau kamu butuh dihormatin. Hah? Orang seperti kamu itu orang gak guna, ya. Seperti halnya sampah, tau nggak? Kalau aku aja yang diem dibilang sampah, terus yang nyotos kayak kalian berdua ini dibilang apa? Kamu mau ngatain kita lebih dari sampah, Bay? Aku nggak bilang kayak gitu, Fit. Ya kalian aja yang ngerasa sampah. Fit, kamu lihat sendiri kan, dia tuh emang ngeselin. Dia sekarang udah berani ngejawab. Ya karena mungkin dia udah gak satu sekolah karena udah mulai berani sama kita. Ingat ya, status kamu apa? Kamu tuh gak punya kekuasaan. Kamu itu gak seharusnya bicara. Orang kayak kamu juga gak bakalan diterima. Min, aku cuma mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Banyak wanita yang jauh lebih kaya daripada kamu, dan jauh lebih kaya juga daripada kamu. Tapi mereka nggak sombong kok. Iya gak sombong karena dia itu gak tahu sama kamu. Ya, mendingan kamu pergi deh. Kita bakal ketemu sama orang penting, ya. Dan kamu itu cuma bikin kita nyesek. Apa Put? Mau belain dia kamu? Hah? Ya, kamu lagian kenapa kasar kayak gitu sih? Aku mau kasar kayak mau enggak kayak terserah aku, bukan urusan kamu. Kamu nggak usah kasar dong sama perempuan. Kenapa kamu marah? Atau mungkin karena kamu pernah deket sama dia, punya hubungan sama dia, mau ngebela dia? Iya, mau ngebela dia? Hah? Kamu kan cuma penjual tahu. Put, gak usah belain dia deh. Ya, dia itu gak berguna. Atau mungkin kalian berdua masih sama-sama suka. Hah? Udah mau nikah ya sama Bayu? Mau nikah? Bagus banget. Orang jual tahu ini. Kamu yakin dia gak bakalan hidup dan nyusahin kamu seumur hidup? Aku yakin karena aku sama Bayu emang. Win, kamu gak usah halangi dia untuk menikah. Yang satunya penjual tahu dan dia itu gak punya potensi. Dia cuma bisa jualan tahu sama dia. Kamu nggak inget sama apa yang kamu omongin tadi? Emang aku Kamu ngomong apa? bilang kalau kamu itu suka sama aku. Suka. Berarti David yang Oh iya Bay, jadi laki-laki yang kata kamu ngejar-ngejar aku tuh dia. Yakin? Bukannya kamu barusan nyamperin aku kemudian kamu basa-basi ngomong tentang bisnis? Hah? emang aku percaya sama kamu, Fit. Aku emang nggak pernah percaya sama kamu dari dulu. Kalau misalkan aku tahu kamu yang deketin Putri, aku nggak perlu repot-repot buat marah sama Putri. Percaya atau enggak itu terserah kamu. Ya. Orang seperti Putri ini ya bukan level aku, karena bentar lagi aku bakal banyak uang karena membangun bisnis yang besar di kota ini. Dan tentunya banyak perempuan yang kaya, Kamu masih mau mapan, membangun bisnis? Bisnisnya masih belum bangun. bentar lagi. Dan bakal sukses di bawah naungan Arif, tahu nggak? Hah? Kaget? Arif, Iya. Kenapa kaget? Arif kok teriak-teriak Arif. kayak orang Biasa orang miskin ya mau kenalan sama kamu katanya. Hah? Ya aku ngebolehin aja sih, tapi dia malah menjelek-jelekan kamu dan menghina kamu, Rif. Makanya aku gak terima teriak-teriak di depan dia. Orang yang kamu maksud itu siapa? Orang miskin penjual tahu.
Fit, harusnya kamu itu mohon-mohon sama dia dan berterima kasih sama Bayu. Mohon-mohon sama orang miskin ya gak level lah, Rif. Fit, Apaan kalau sih, Rif, maksudnya? gini Win ya, kalau kalian nggak mohon atau minta maaf sama Bayu, rencana yang kamu bangun sama Windy bisa-bisa nggak realisasi, Fit. Maksudnya? Kenapa tukang tahu ini bisa bikin kita begitu? Gini ya Win ya, orang yang bakal kita temui hari ini yaitu Bayu, orang yang bakal ngasih dana untuk bisnis kalian. Bayu. Ini serius? Ya, kamu yakin, Rif? Apaan sih? Win, buat apa aku bohong? Gak ada gunanya. Background dia itu orang miskin, penjual tahu. Mana Ya mungkin udah deh, dia itu Rif. kaya raya. Percuma juga kamu ngomong sama mereka. Jadi mulai detik ini aku nggak mau ada urusan sama mereka. Berapapun dana yang mereka minta, jangankan 2 miliar, 2 rupiah pun aku nggak bakalan kasih. Kamu tahu? Sekarang Arif itu pegang perusahaan siapa? Pegang perusahaan tukang tahu, Gitu ya. seperti yang kamu bilang. Ya bisa lah. Rif. Kamu pikir aku nggak tahu keadaan ekonomi kamu? Orang tua kamu bangkrut. Gara-gara uangnya kamu hambur-hamburin, kamu traktir teman-teman kamu beli barang-barang yang nggak penting. Baik, banyak minta maaf banget sama kamu, Baik. Aku Sekarang perbaiki. ya kalian rasain sendiri. Gimana susahnya jadi orang nggak punya. Win, roda itu berputar. Win. Kamu nggak usah sok nasehatin di sini. Iya, enggak kan sekarang itu giliran kamu yang udah Kamu Rifkin gimana tuh aku nggak bisa, tampak juga ya. nggak bisa. Ya semua keputusan ada di tangan Bayu. Aku kan cuma ngasih jalan buat kalian. Ya setelah itu yang mutusin semuanya adalah Bayu. Ya, jadi nggak bisa apa lagi. Iya, baik. Kan dulu Tapi aku nggak butuh sama kalian berdua. Lagian ya, aku juga nggak ada urusan sama kalian. Aku juga nggak butuh tenaga dari kalian berdua. Dan satu lagi, kalau kamu berani gangguin Putri lagi, kamu bakal berurusan sama aku. Dia bakalan nikah sama aku. Dan kamu ya, Win, sekali lagi, kamu masih berani nyebut-nyebut orang tua aku bakalan habisin kamu, Win. Udah deh, Rif. Sekarang aku udah muak banget sama mereka berdua. Bawa mereka berdua dari sini. baik. Ya kayaknya kita harus pergi aja tuh. Kalian cari jalan sendiri. Bagaimana cara kalian bertahan hidup Rif. di atas kaki sendiri. Jalan aku udah buntu, Rif. Aku butuh pertolongan, Rif. Iya udah. Baik. Aku udah cukup bantuin. Baik, tolong, baik. Baik. Jadi kamu Iya, jadi Arif itu selama ini yang perusahaan aku, Put. tapi Arif nggak pernah cerita apapun sama aku. Iya, Bay. karena setelah aku bantu dia punya perusahaan sendiri. Jadi perusahaan aku dipegang oleh saudaranya Arif. Kamu nggak bakalan ngubah keputusan kamu buat nikah sama aku kan? Nah, itu. Kamu nggak bakal ngubah itu kok. Ya udah syukur deh kalau kayak gitu. Biar nggak kita lama-lama di sini, kita ketemu sama orang tua kamu ya. Aku mau ngomong langsung sama orang tua kamu. Ya udah, kamu nggak mau peluk aku? Yuk.